Selamat siang, seperti biasa di hari ini bersua kembali bersama saya Empu Glol di dalam menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan tentang Mandau. Ya, seperti biasa kita menanggapi daripada pertanyaan saudara kita serta hal lainnya. Tetapi sebelum itu kita akan menunjukkan satu buah mandau yang pada hari ini akan dikirim ke saudara kita. Nah, ini mandaunya hulu tungur. Tipenya kemarin pisaunya belum dipasang, ini sudah tuh pisaunya sudah dipasang. Kemudian bentuk bilah kita melihat langsung bilah mandau yang ada. Ini juga sudah kita bersihkan, kemarin belum. Nah, ini tuh bilahnya luar biasa, hulu tungur, ada sedikit ukiran di atasnya. Ini panjang bilah ini kita ukur biar saudaraku semua tahu. Panjang bilah 49 cm panjang bilah mandau ini, mandau tempilan hulu tungur. Karena kemarin banyak teman kita yang bertanya, seperti apa sih mandau tempilan hulu tungur, Empu? Nah, ini mandau tempilan hulu tungur seperti ini. Dan ini sesuai permintaan beliau, minta ada bulunya di sini, kita pasang sudah lengkap. Hari ini kita usahakan dikirim, padahal kemarin mau dikirim kepada beliau. Pemiliknya ini atau pemesannya, karena ada izin dari beliau, sekalian Empu sebutkan namanya biar saudara kita tahu. Beliau bernama Irianto, kalau tidak salah Irianto namanya. Wah, Empu seperti nama orang Jawa. Nah, beliau memang orang Jawa, dan pesanan ini berasal akan kita kirim ke daerah Papringan, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini pesanan dari Papringan, Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan kirim mandaunya pada hari ini juga. Seperti itu. Oke, ini untuk mandau beliau, semoga saja bermanfaat dan berguna. Beliau juga menunggu mandau ini cukup lama, cukup bersabar. Nah, salam buat Irianto, semoga saja mandau ini selalu bermanfaat dan berguna. Seandainya ada kekurangan terhadap mandau yang ada ini, terhadap pembuatannya, saya Empu Glol juga minta maaf. Karena seperti itulah kemampuan kita gitu untuk di dalam pembuatan mandau, tetapi kita selalu berusaha membuat yang terbaik terhadap semua saudaraku yang ada di mana saja, baik itu di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti itu. Oke, ini mandau kita anggap tuntas dan akan dikemas pada hari ini juga. Kemudian hari ini ada sebuah mandau, nah tipe mandau kenyah. Ini mandau kerja, pisau sudah dipasang, dan mandau ini akan termahar pada hari ini karena mandau ini sudah dikirim DP oleh beliau. Beliau juga meminta ketemu langsung dengan Empu pada hari ini sore, katanya pas di Islamic Center. Jadi kemarin warna sarungnya masih putih. Oh, Empu saya nggak mau putih. Gimana Empu caranya buat coklat? Nah, ini warnanya sudah coklat. Pisaunya juga sudah dipasang, anak pisaunya. Dan semuanya sesuai seperti pas di foto, sesuai gambar, sesuai dengan adanya, tidak ada perubahan sedikit pun, hanya menambah anak pisaunya saja. Oke, ini juga kita anggap selesai untuk permasalahan ini. Kemudian Empu akan menanggapi satu tulisan dari saudara kita di dalam konten yang ada kemarin. Konten ini rupanya cukup lumayan tontonan karena di situ
Empu bercerita tentang masalah Nansarunai dan Majapahit. Banyak tontonannya. Terima kasih. Dan berbagai macam ragam pendapat seperti itu. Bahkan ada juga yang masih berpendapat bahwa suku Dayak itu kalah. Seperti itu. Bukan suku Dayak yang kalah, tapi suku Dayak ini 400 suku. Itu harus diketahui. Kalau satu saja belum kalah. Seperti itu. Dan masalah ini sebenarnya tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, tidak menjadi beban. Karena ini peristiwa masa lalu, perjalanan masa lampau, merupakan sejarah atau budaya. Nggak ada masalah pada saat ini. Ketika Empu cerita, Empu juga menyampaikan cerita yang disampaikan oleh saudaraku yang lain. Masalah akurat atau tidak akurat untuk masalah ini, tapi ini Empu yakin akurat. Kenapa? Karena cerita ini selalu disampaikan melalui semacam bukan mantra, semacam alunan yang peristiwa Nansarunai ini, Usak Jawa ini memang ada di dalam alunan-alunan yang disampaikan oleh dari Dayak Manyan seperti itu. Gitu. Jadi kembali saya Empu Glol tekankan untuk masalah ini bukan masalah menangnya, bukan masalah kalahnya seperti itu. Tetapi masalah jiwa kesatrianya yang memang sungguh luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau sumpamanya saya Empu Glol, sumpamanya saya Dayak Manyan, saya akan menjadi sangat bangga sekali. Kenapa? Karena ini adalah hal yang luar biasa, bukan masalah kekalahan, tetapi seperti di dalam film, bagaimana sosok kesatria dengan beberapa orang saja, tetapi mampu menghadapi lawan yang ribuan dan gugur di medan pertempuran. Kalah, tetapi di dalam kekalahan ini menoreh sebuah sejarah, menoreh sebuah nilai. Nilai apa? Nilai kesatria yang sangat luar biasa. Saya Empu Glol sungguh sangat salut sekali. Jadi ini adalah suatu kebanggaan yang sangat sulit sekali dicari. Biasanya di dalam pertempuran, di dalam menahan sebuah serangan, katakanlah dari negara lain, dari kerajaan lain, itu biasanya pasti paling tidak mendekati seimbang untuk melakukan perlawanan. Kalau ini tidak mendekati seimbang, tetapi sangat jauh sekali. Itu. Ibaratnya 10 orang dilawan dengan 1000 orang. Nah itu. Jadi disitulah nilainya, seperti itu. Nah ini kita bicara kerajaan, jangan baper. Nah seperti itu. Kebetulan kerajaan yang ada ini adalah memang kerajaan dari suku Dayak Manyan. Bukan kita tidak bicara sukunya, tapi itu tidak terlepas seperti itu. Nansarunai adalah suku Dayak Manyan. Karena tidak ada Dayak-Dayak lain di dalam kerajaan tersebut. Seperti itu. Dan di masa itu juga, kami dengan saudara kami yang ada sesama suku Dayak, terjumlah dengan rumpunnya yang ada, dengan subnya yang ada sekitar 400 sukuan lebih. Dan pada saat itu kami memang belum disatukan dan kami berperang sesama suku kami sendiri. Bukan karena Majapahit, kami memang sudah berperang sebelumnya sesama suku kami. Sudah saling membunuh, sudah saling memenggal. Nah ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya menjadi nilai sejarah di dalam perjalanan, di dalam budaya kita bangsa Indonesia. Empu kenapa dibahas? Loh ini kan sebagai cerita, budaya masa gak boleh dibahas? Gimana kita mau tahu sejarah kita? Kita berperang menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, atau pahlawan-pahlawan yang ada kan kita ceritakan. Masa itu dihilangkan? Gak mungkin kan? Nah seperti itu. Nah ini tetap harus ada. Dayak perang sesama Dayak, saling membunuh, saling memenggal, itu memang ada.
the headhunters, dan serta lain-lainnya seperti itu. Dan menanggapi kembali daripada saudara kita yang bercerita, wah empu salah deh, sepertinya dia bilang. Karena dengan bercerita masalah suku Jawa, Jawa ini banyak juga sukunya. Nah, beliau katakan, Jawa ini ada Jawa Osing, ada Jawa Tengger, ada Jawa Jogja, terus mungkin ada sekitar 20-an biasa beliau sampaikan seperti itu. Dan kami orang-orang Jawa ini adalah berbeda-beda bahasa, dia bilang seperti itu. Kalau menurut saya, mohon maaf, karena kami di Kalimantan ini suku Jawa juga banyak. Suku Jawa dari kota sampai ke pedalaman, sampai ke kampung-kampung, ke pelosok. Itu suku Jawanya ada, saudaraku. Jadi jangan membuat keterangan yang nggak benar, karena saya juga bertanya sesama suku Jawa loh. Banyak suku Jawa loh di sini. Itu. Apalagi saudaraku ini setelah empu cross check masih sekolah. Umurnya juga umuran anak saya, sekitar 25 tahun. Seperti itu. Terima kasih, pengetahuannya bagus juga sebenarnya. Tetapi tidak seperti itunya. Kalau kita berbicara masalah suku Jawa, itu dia beserta subrumpunnya, seumpamanya Jawa Tengger, Osing, Jogja, seumpamanya. Itu bukan suku, tetapi dia suku induknya Jawa, dia berdasarkan sub-subnya yang ada. Tetapi di dalam bahasa keseharian itu nyambung. Walaupun seumpamanya tidak 100% ada Jawa halus, ada Jawa kasar, ada Jawa ngapak, dan lain-lain. Tetapi tetap nyambung pada intinya. Yang berbeda ketika suku Jawa ini ketemu dengan Sunda, ketemu dengan Betawi, ketemu dengan Baduy. Nah, ini akan berbeda. Seperti itu. Nah, ini harus diempu tekankan. Biar saudaraku paham. Sementara suku Dayak, dengan 400 sukunya yang ada termasuk sub rumpun, itu 400 termasuk sub rumpun sudah. Nah ini kita suku Dayak nih ibaratkan kayak di Jawa, sumpamanya anggaplah empu ini kan suku empu ini adalah suku Jawanya sumpamanya. Terus dari saudara kita Dayak yang lain suku Sundanya. Terus dari saudara Dayak yang lain itu suku Betawinya. Nah, itu gambaran yang lebih enteng. Nah ini kita sedikit pun tidak ngerti bahasa. Nggak ada nyambung sama sekali. Satu patah kata pun kita tidak ngerti kok. Nah ini yang membuat sulit, ini yang membuat kami sesama suku Dayak ini sangat sulit disatukan di masa itu. Apalagi di dalam budaya suku kami ini kan bermacam-macam. Nah itu ritual pakai darah lah, segala macam lah, banyak hal lainnya. Ketika empu bercerita ini lalu timbul perkataan seperti di konten-konten empu terlalu, oh itu setan empu, kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh seperti itu. Ini empu menyampaikan sejarah. Itu kok seperti itunya, kejam sekali saya bilang. Nah nggak boleh seperti itu. Emangnya kita Dayak pada saat ini banyak yang tidak beragama. Banyak loh, jangan salah. Dayak juga banyak muslimnya. Dayak juga banyak Kristen, Protestan. Dayak juga banyak Hindunya, Kaharingan juga ada. Seperti itu. Dayak ini bukan Dayak seperti yang dulu. Lihat aja Kalimantan seperti apa. Kota Samarinda punya gubernur. Ya, rame. Kalimantan ini sukunya tidak primitif. Buktinya seperti Empu Glol toh. Seorang YouTuber, banyak Dayak menjadi seorang YouTuber dan lain-lain, duduk di instansi pemerintah, segarlah hal-hal lain. Jangan persempit sebuah pikiran, mari kita buka, kita lihat seperti apa, seperti itu. Ini suku Dayak. Terus gimana Bu? Katanya kan Dayak. Ya Dayak itu kan mungkin ini berbagai macam versi. Ada yang menyebutkan bahwa kata Dayak itu sendiri adalah kata yang disebutkan oleh Belanda pada zaman itu berdasar bahasa daerah, mungkin dari subetnis tertentu. Yang Dayak artinya, kalau dalam bahasa Benua, Dayak itu ulu Tendayak.
orang ulu. Kalau bahasa kami ulun Dayak itu orang ulu. Jadi orang-orang yang berada di ulu-ulu sungai, di daerah-daerah terpencil itu akhirnya disebut, kita ambil garis besar, disebutlah dengan sebutan orang Dayak. Padahal orang Dayak ini kalau kita pikir pada saat ini agak membingungkan. Nah, memang wajar saudara kita di luar sana agak bingung pun juga memahami itu. Sebenarnya benua ya suku benua. Gitu. Tonyoy ya suku Tonyoy, Bentian ya suku Bentian, Kenyah ya suku Kenyah, Bahau ya suku Bahau, suku Modang. Ketika seumpamanya Dayak ini seperti kami Dayak Benua, Lawangan. Nah ini ada sub-sub sukunya di bawahnya, Lawangan. Seperti itu. Lawangan ini kurang lebih seperti tadi, seumpamanya Jawa, lalu ada Tengger, ada Jogja dan lain-lain, seperti itu. Maka seperti kami ini Lawangan terdiri benua, dusun, termasuk sebagian Pasir di situ. Terus Bentian. Terus ada di situ Tonyoy di situ. Terus banyak Witu. Terus di daerah Kalsel, Dayak Bukit. Nah ini seperumpun yang ada di dalam Lawangan. Kemudian suku Dayak Kenyah. Kenyah ini paling terbanyak rasanya. Mungkin mohon maaf, Bu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin yang Bu ketahui. Kenyah itu dia punya subrumpun lagi di bawahnya. Kenyah, Lepok Tepu. Kenyah Lepok Tepu. Lepok Tau. Timai. Mak Kulit. Tukung. Majalan. Itu. Terus apa lagi? Banyak lain, mungkin lebih 20 atau maupun 30-an mungkin ada kalau untuk Kenyah sendiri. Nah itu. Jadi kami ini banyak berbeda bahasa, terkecuali dia subrumpunnya mungkin ada nyambung walaupun sedikit. Kadang-kadang di dalam rumpun yang ada itu nyambungnya itu kadang tidak sampai 50% loh. Kadang-kadang 30% aja kita ngerti, bahkan 20% kita ngerti. Tetapi rumpun yang ada nih berdasarkan budayanya, ritualnya, tradisinya yang ada, yang sangat mendekati hampir 11-12, maka mungkin saja itu masuk ke dalam rumpun. Mungkin banyak hal lain yang itu kalau kita bahas itu panjang seperti itu. Nah ini untuk Dayak itu. Jadi kata Dayak itu bukan mengarah kepada seluruh orang Kalimantan yang notabene-nya bahasanya sama, enggak. Itu enggak sama. Itu. Bahkan di Kalimantan ini ada saudara kita yang lain juga, itu sukunya, itu tetapi masuk di dalam rumpun daripada Dayak juga. Mungkin itu bisa diperjelas di lain konten, bukan di sini, takut empu salah, bukan bidang empu. Jadi seperti itulah kira-kira bayangannya. Gimana dengan Borneo dan Kalimantan, Pu? Ini kan juga ada ditanyakan. Borneo ini kan mengikuti bahasa luar yang cukup populer, menyebut Pulau Kalimantan adalah Borneo. Nah, itu. Ya Borneo, ya Kalimantan itu. Ada juga yang mengatakan, saya baru tahu Pu namanya Pulau Kalimantan itu di mana. Saya juga bingung Pulau Kalimantan di mana itu. Padahal menurutku saudara hidup di Indonesia, bisa main internet dan lain-lain, pastinya yang namanya Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, masa dilupakan pulau kecil aja kita tahu, apalagi pulau terbesar seperti itu. Nah ini untuk sekedar saudaraku pahami. Kemudian ada juga saudara kita yang berkata di konten saya, Empu Gulol, sebenarnya, nah, katanya Empu tidak menyebutkan suku, mohon maaf. Nanti malah jadi kontroversi, malah jadi masalah. Kalau yang kurang-kurangan jangan disebut sukunya, oke? Tuh. Jadi setahu saya, dia bilang, suku Dayak itu ketika perang di zaman itu, Majapahit mengalahkan Nan Sarunai. Nah, kemudian para pasukan yang ada, banyak yang tidak bisa pulang katanya. Kemudian terjadilah perkawinan yang ada.
perkawinan yang ada inilah yang menjadikan suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan. Kok simpel sekali ya seperti itu ya. Masa seperti itu sih? Empu baru dengar ya. Ini salah. Itu. Kalau orang luar kawin dengan orang Dayak, dengan orang Kalimantan memang ada, tapi bukan dari situnya yang menjadikan suku Dayak. Suku Dayak memang sudah ada sebelum saudaraku yang lain menikahinya, mengawininya. Sudah ada duluan. Itu bahkan ada yang mengatakan bahwa Dayak ini sebenarnya sukunya terjadi karena ada orang Cina yang menikah dengan orang Dayak lalu menjadikan suku-suku Dayak. Itu juga nggak benar. Dayak sudah duluan ada sebelum orang Cina ada. Kebetulan ada orang Cina yang tinggal di daerah kita dan menikah sama orang Dayak. Tapi bukan situ nilai asal usulnya suku Dayak. Itu nggak benar. Kemudian ada juga beliau mengatakan, setahu saya Mandau itu ada dan dipakai oleh orang Dayak sekitar abad 17 dibilang. Jadi kalau Mandau itu dipakai kami suku Dayak sekitar abad 17, Bu bertanya balik ini. Jadi sebelum abad 17 kita Dayak ini pakai apa dong? Untuk kerja, untuk motong kayu, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pakai apa? Itu. Memang ada saudara kita sebagian di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa dohong adalah senjata tertua suku Dayak bagi suku Dayak mereka. Tetapi kalau kita mungkin pun tidak boleh membahas itu terlalu jauh, nanti malah jadi hal yang kurang baik. Tetapi kita juga menghormati, menghargai itu kan saudara salah satu. Oke, tadi terputus. Ada gangguan sedikit. Nah, untuk masalah dohong sendiri itu kan budaya dari saudara kita, kalau tak salah mungkin dari suku Dayak Ngaju, mohon maaf. Nah, ini empu juga jangan terlalu jauh deh membahas itu antara Mandau dengan dohong. Nah, itu kita hormati dan hargai saudara kita. Itu. Tetapi untuk di kita Dayak yang lain, Dayak ini kan banyak. Kita sebelum abad 17, mohon maaf deh, kita sebelum abad 17 itu memang sudah memakai Mandau sebelumnya. Itu yang empu ketahui berdasarkan cerita, berdasarkan legenda, berdasarkan temputun. Dalam bahasa Dayak benua bingung kan temputun itu siapa sih? Berdasarkan mantra-mantra yang dilantunkan, yang diucapkan oleh pawang turun temurun, dan ini diceritakan. Itu. Kalau abad 17 Mandau baru diciptakan, bingung juga empu. Abad 17 itu bukan abad yang terlalu tua kok. Enggak. Itu. Jadi itu adalah hal yang jadi tanda tanya besar. Itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Itu. Coba kalau seumpamanya Mandau diciptakan mulai abad 17, terus Dayak zaman itu pakai apa? Jadi Dayak zaman itu dipakai apa? Nah, ini sangat. Jadi ini tentunya adalah cerita yang tidak benar. Itu. Kalau saudaraku menyampaikan seperti itu, harus banyak referensi lagi, harus banyak sekolah lagi, harus bertanya kepada suku Dayaknya langsung. Oh, saya ada empu bertanya dengan suku Dayak yang mana? Berapa orang yang ditanyakan? Kalau menyangkut masalah Mandau ini, kita jangan menjadi pegangan satu orang seperti saya yang Pugulol di konten YouTube. Saya ngomong, jangan percaya omongan saya. Tapi minimal kalau kita kepingin tahu tentang Mandau, kita tanyakan 100 orang. Itu. Orang Dayak. Kita dengar ceritanya seperti apa. Dan memang orang-orang yang membidangi di dalam ketokohan yang berada di situ, sumpamanya kayak kepala adat, manti, damang, pengukir, penguara, pembelian. Ini yang ditanya. Jangan tanya karena dia teman saya. Itu, dia nggak ngerti apa-apa, sumpamanya. Jangan.
Tanyalah kepada yang memang orang yang lebih tahu. Maka nilai sebuah sejarah, nilai sebuah cerita tidak akan menyesatkan saudaraku. Itu. Jadi kami Dayak ini terus terang sebelum abad 17 kita nggak tahu abad berapa karena kita turun temurun memang sudah pakai mandau. Bahkan di dalam sebuah cerita Dayak ini panjang cerita Dayak. Kalau kepingin saudara tutus sama saya. Itu mulai Allah Ta'ala menciptakan dunia ini, bumi, langit yang ada, menciptakan Taman Rikuk, kemudian Taman Rikuk kesepian hidup di dunia, lalu tulang rusuknya dicabut sebelah kiri dan ditancapkan ke dalam di tanah. Ketika ditancapkan tulang rusuk itu menjadi seorang perempuan cantik jelita yang kemudian menjadi istri daripada Taman Rikuk. Siapa nama perempuan cantik jelita tersebut? Perempuan cantik jelita tersebut bernama Ape Bungantana karena dia tercipta dari tanah. Seperti itu. Sebelum waktu yang tepat, sebelum waktu yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, Taman Rikuk menarik bawe Ape, kemudian terputuslah bagian telapak kaki yang ada. Sehingga adanya cekungan. Ini teput dalam bahasa Dayak. Itu asal usul. Makanya itu Bawe Ape Bungantana berkata kepada Taman Rikuk, saya meskipun sebagai istrimu, saya tidaklah bisa hidup abadi sepertimu karena saya belum sempurna diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kamu sudah bawa pergi, maka saya suatu saat akan mati meninggalkanmu. Sedangkan Taman Rikuk adalah manusia konon katanya yang hidup abadi, yang tidak bisa mati. Dan pada akhirnya beliau mencari sebuah kematian seperti apa agar bisa mati. Ini panjang, cerita panjang sekali. Mungkin mohon maaf, ini menyangkut temput, bukan ranah empu sebenarnya. Itu. Ada yang lebih tinggi di atas empu, yang lebih tahu. Empu menceritakan kulitnya saja. Semenjak karena kita kehilangan tulang rusuk sebelah kiri, itu di dalam tradisi budaya suku Dayak Benua yang pasti empu sampaikan kembali, maka mandau harus ditaruh sebelah kiri sebagai ganti tulang rusuk. Makanya itu ketika kita jalan mandau sarung itu ditaruh sebelah kiri karena tulang rusuk nggak ada, untuk melengkapi tulang rusuk sebelah kanan. Lalu bagaimana dengan istri? Nah, ini kan beda konteks. Istri adalah tulang rusuk diciptakan dari tanah, juga ditancap di tanah, itu adalah untuk pendamping hidup kita. Itu seperti itu. Beda dengan yang ini. Tuh, mohon maaf, ini nanti salah-salah lagi seperti kemarin. Lalu dibawa-bawa ke ini menurut keyakinan. Kita tidak berdebat masalah keyakinan. Tetapi apa yang empu sampaikan, inilah tradisi budaya kami suku Dayak. Jadi cerita ini jauh sekali sebelum terhitung yang namanya abad-abad yang disampaikan oleh saudaraku tadi. Langsung dari Allah Ta'ala menciptakan Taman Rikuk langsung. Pertama kali diciptakan. Tulang rusuk dicabut dijadikan seorang perempuan. Tulang rusuk hilang, makanya itu mandau harus ditaruh sebelah kiri. Nah itu. Tua kan mandau. Nah, itu adalah sebagian kecil cerita di dalam budaya legenda kami suku Dayak Benua. Selain mandau apa saja empu yang diciptakan? Banyak. Itu. Mandau pertama kali menurut legenda, nah, ada legenda lagi, pertama kali bilahnya ditempa oleh Ewerolo. Bukan ditempa oleh Ewerolo. Mandau pertama kali ditempa oleh manusia yang namanya Bangka Buat. Bangka Buat yang pertama menempa bilah mandau. Kemudian bilah mandau ini selesai, diukir bagus, hulunya diukir bagus. Itu. Siapa pengukirnya? Pengukirnya adalah Bintang Nyulir, termasuk empu Bintang Nyulir. Jadi kita bergelar Bintang Nyulir itu bukan asal-asal. Memang dari turun-menurun setiap pengukir suku Dayak Benua maupun Bentiat
maupun tonjoy, bahkan orang-orang Lawangan yang ada, itu gelarnya pasti bintang nyulir kalau dia memang benar-benar pengukir. Kalau dia bukan benar-benar pengukir, yang memang tidak dipakai oleh ritual adat dan lain-lain, pasti dia tidak memakai gelar bintang nyulir. Bintang nyulir. Bohong, Bu, tanyakan seluruh pengukir, khusus kita rumpun daripada Lawangan yang ada. Bintang nyulir gelar kita. Ini bukan gelar asal. Karena dari legenda yang ada seperti itu. Mandau ini selesai. Apa namanya Mandau? Itu Empu pertama kali dipakai di zaman itu. Namanya Ewer Olo. Itu. Kemudian Bangka Buat ini juga menempa bilah-bilah lainnya. Di situ dia juga menempa bulu. Bukan bulu, bulu. Namanya bulu. Itu. Dia juga menempa pedang. Banyak yang lainnya yang ditempanya. Pedang itu kok ada pedang, Bu? Ada. Seperti apa pedang, Bu? Nggak tahu juga. Nama sebutannya pedang. Apa namanya? Nama pedangnya pedang kayut langit. Itu. Nah ini ada di dalam mantra. Bukan mengarang-arang. Jadi kalau Empu bercerita masalah seperti ini, Empu tidak pernah mengarang-arang, tidak pernah bercerita menurut Empu. Kalau menurut saya pasti sampaikan, oh menurut Empu mungkin seperti ini, kira-kira seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau untuk hal yang ini Empu sampaikan, kenapa? Harus benar. Karena ini yang nonton bukan hanya suku luar saja, ini banyak orang Dayak Benua yang nonton dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, suku saya. Dia ulun benua, dia konten YouTube apa. Jadi awekawa mencarang seketa, itu dalam bahasa Benua. Jadi nggak boleh berbicara salah, bohong, berdusta. Itu. Lalu kita jedah lagi, ada ajan, kita selalu menghormati. Oke, kita kembali setelah ajan berlalu, kita sampaikan kembali, sambung mengenai cerita kita. Jadi kalau untuk masalah Mandau, bunyi orang Kalimantan, jadi kalau berkisah atau bercerita jangan mengaramput, ya, jangan mengaramput, berkisah kedada dasar, kedada nang diketahui. Asal kisah aja berumpat-umpatan lawan orang. Nah, ini dalam bahasa Banjar kan seperti itu. Seperti itu. Empu bisa bahasa Banjar. Bisa Empu dari kecil memang bahasa Banjar kok. Nah, bisa Empu bahasa Banjar. Mulai ulun halus sudah pandiran Banjar memang. Nah, jadi bahasa Banjar itu memang ulun kuasai, walau artinya kada 100%, tapi kawah aja mun berkisahan lawan kekawalan lawan yang sanak kawah kayak itu. Bahasa Kutai juga Empu bisa. Nah ini untuk bahasa yang ada, kembali ke bahasan kita tadi. Jadi untuk masalah Mandau, jadi bercerita itu jangan asal. Itu kenapa? Kasihan, harus mencari tahu. Jadi kalau kami Dayak ini membuat Mandau, kami punya budaya, punya tradisi, kami tentunya mempunyai legenda, mempunyai asal-usul yang kami percaya, yang kami yakini dari turun-temurun. Dan kami tidak pernah merubah itu, seperti itu. Dan itu juga kami tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara kita yang ada, suku apa saja, di seluruh Indonesia. Tetap seperti biasa Empu sampaikan, kita adalah bersaudara satu bangsa Indonesia. Bukan berarti bersaudara saya ini sumpamanya asal usul kakek saya orang Jawa sumpamanya atau suku lain. Enggak. Bersaudara itu adalah kata-kata halus dari kami. Itu menghormati orang yang di luar Kalimantan. Itu walaupun kita tidak bersaudara kandung, tapi kita menganggap sebagai saudara. Itu seperti itu. Nah ini untuk diketahui. Kemudian ini kita anggap clear, kalau dibahas panjang sekali. Mungkin
Itu saja yang aku sampaikan pada hari ini. Tak lupa hormat selalu untuk kita semua tanpa terkecuali, seperti itu. Kemarin hampir lupa, ada juga yang bertanya, Empu, saya banyak kenal-kenal tokoh Dayak-Dayak yang ada di buku. Itu. Siapa sih Empu ini? Saya bukan tokoh Dayak. Saya bukan tokoh Dayak. Tetapi meskipun saya bukan tokoh Dayak, nama saya ada loh di buku. Mungkin Anda terlewat. 101 tokoh Dayak jilid 1 karangan Masri Sarep Putra yang berasal dari Kalimantan Barat. Bintang nyulir, pengukir, Empu Gelol satu-satunya yang ada di situ. Dari suku Dayak Benua. Ada. Tokopedia Indonesia, bukan Tokopedia, Wikipedia. Buka saja di Google, di Wikipedia. Tokoh suku Dayak Benua. Nama saya ada di situ. Di samping saudara-saudara saya yang lain. Ada nama saya. Banyak nama-nama saya di situ. Itu. Jadi itulah saya. Tapi saya tidak pernah membanggakan itu. Karena saya menjalani hidup saya, apa yang menjadi kesenangan saya tidak berharap apapun. Nama saya mau disebut, mau enggak ada urusan. Itu. Apalagi Empu banyak. Bahkan TV-TV swasta juga banyak Empu mengisi acaranya. Ya. Sampai televisi daerah juga, milik pemerintah juga kita ada berapa kali. Sebelum masuk ke zaman now pada saat ini, beberapa mungkin 10 tahun yang silam. Itu. Apalagi TVRI Kaltim. Kalau televisi Republik Indonesia Kalimantan Timur, itu nama saya paling sering muncul di siaran TV waktu itu, mengisi acara. Itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya Empu sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, Empu tekankan, Empu sampaikan. Itu. Ini cerita Empu yang ada adalah sebuah sejarah, adalah sebuah budaya, adalah sesuatu hal yang sebenarnya Empu anggap tidak membuat perpecahan, tetapi mengandung nilai sebuah persatuan. Tergantung seseorang. Dan Empu juga tidak bisa memaksakan ketika orang memang tidak suka sama Empu. Nggak bisa. Itu. Karena hati manusia tidak bisa ditebak. Ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi Empu berusaha baik, menghargai, menghormati siapa saja saudaraku. Mau itu agama apapun. Itu. Saya Empu tidak berbicara agama. Siapapun dia. Kalau baik, tetap baik. Oke? Akhir kata saya Empu mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua.